Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pesona Inspira, apa kabar? Semoga dalam kesehatan dan kebahagiaan selalu. Rumpun Padi Rumpi bersama Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini Rabu 27 November 2023. Dan bersama saya Eka tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai inovasi hasil olahan kopi dari Kecamatan Wadas Selintang. Nah tentunya sudah ada teman-teman dari Gapoktan, dari Erorejo, Wadas Lintang nan jauh di sana, paling pojoknya Wonosobo. Nah akan saya sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Yang pertama ada Pak Sutikno selaku Ketua Kelompok Tani Windusari Jaya Erorejo Wadas Lintang. Selamat sore Pak Sutikno, halo apa kabar? Selamat sore, Mbak. Kabar baik. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau dari Erorejo sendiri perjalanan sampai ke sini berapa jam Pak? 1 jam kurang lebih? Satu setengah jam. 1,5 jam, wow luar biasa. Kemudian yang kedua ada Pak Toto Soeharto selaku pelaku usaha kopi dan inovasi bidang pertanian. Juga tidak kalah jauh dari Wadas Lintang juga ya Pak Toto Soeharto ya. Halo, apa kabar Pak Toto? Bisa maju lagi untuk mendekatkan ke mikrofon Pak. Oke, apa kabar Pak Toto? Baik Mbak Ika. Wah, semangat sekali ya Pak. Iya. Harus semangat dong tentunya. Kalau Pak Sutikno tadi dari Erorejo, kalau Pak Toto tetangga sebelahnya dari Desa Sumberjo. Desa Sumberjo. Oke, jadi kalau dari arah Kota Wonosobo itu sebelum atau setelah Erorejo Pak? Nah, kalau dari sini Setelah Erorejo. Oke, baik. Dan pesona Inspira kembali ke tema kita yaitu inovasi hasil olahan kopi dari Kecamatan Wadas Lintang. Nah, ternyata Wadas Lintang ini menjadi salah satu penghasil kopi yang dimana diolah oleh warganya sendiri. Dan kalau ngomong-ngomong soal kopi di era sekarang memang perkembangan kopi ini cenderung meningkat ya, dari hasil berbagai macam olahan yang tentunya semakin kesini semakin berinovasi, semakin berkembang dan juga semakin kreatif. Nah salah satunya adalah para masyarakat yang ada di Kecamatan Wadas Lintang, ada kelompok tani Windusari Jaya dari Erorejo. Nah kalau Pak Sutikno sendiri nih Pak, ini sebagai salah satu sebagai salah satu petani kopi yang memang terjun langsung untuk mengolah kopi dan sebagian besar warga Erorejo Wadas Lintang ini bertani sebagai kopi. Nah, kalau untuk kopi sendiri pada dasarnya itu ada yang namanya kopi robusta dan kopi arabica nih Pak Sutikno. Nah, mungkin bagi masyarakat awam mereka masih belum tahu. Nah, sebenarnya kalau untuk perbedaan antara kopi robusta dengan kopi arabica sendiri itu bagaimana? Monggo Pak Sutikno. Terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sutikno dari Kelompok Tani Windusari Jaya, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Untuk perbedaan Arabica dan Robusta, kalau di daerah saya memang kebanyakan tanaman kopi yaitu untuk yang Robusta. Cuman perbedaannya kalau yang Robusta itu cenderung rasanya itu pahit. Cuman kalau yang untuk Arabica itu rasanya asam. Jadi untuk perbedaannya untuk masyarakat awam seperti itu. Oke, baik. Jadi perbedaannya ada di rasa yang paling identik ya, Pak ya. Kalau robusta lebih ke pahit, kalau arabica lebih ke asem atau bahasa Wonosobonya adalah kecut gitu ya, Pak. Oke. Jadi kalau untuk cara membedakannya itu kalau dari pohonnya sendiri tuh apakah ada perbedaan nggak sih, Pak? Misal dari bunganya atau dari daunnya atau dari tingkat kematangan kopi dan lain sebagainya, ataukah hanya bisa diketahui setelah kopi itu memang masak dan bisa siap diminum itu baru tahu gitu, Pak? Ada. Kalau dari pohonnya itu, kalau yang Robusta daunnya itu cenderung lebar-lebar. Tapi kalau yang Arabica itu daunnya meruncing, jadinya lonjong-lonjong seperti itu.
Oke, baik. Jadi memang ada perbedaan. Kalau untuk di Erorejo sendiri, masyarakat banyak membudidayakan kopi robusta, nggih, Pak? Iya, Oke, karena kalau untuk di Wadas Lintang mungkin tekstur tanah dan cuacanya lebih cenderung ke kualitas yang baik adalah kopi robusta seperti itu. Nah, iya. kalau sebagian besar warganya menanam kopi robusta, ini kemudian mereka larinya apakah ke Pak Sutikno atau masyarakat juga banyak mengolah kopi rumahan sendiri nih, Pak? Kalau mengolah sih rata-rata petani itu mengolah, tapi nanti hasil akhirnya itu ngumpulnya sama saya. Oh, berarti hasil akhirnya sampai di Pak Sutikno itu sudah dalam bentuk biji yang siap Iya. diolah ya, Pak? Iya, betul. Oke, baik seperti itu. Nah, kita ke Pak Toto nih. Ini Pak Toto ini sebagai salah satu pelaku usaha kopi dan juga inovator di bidang pertanian. Jadi sempat dengar cerita juga bahwa Pak Toto ini bisa membuat robot buatan gitu ya, kayak robot luwak buatan. Nah, kalau kita tahu kayak kopi luwak ini kan memang alami dari si luwak yang kemudian nya itu diproduksi menjadi kopi gitu ya, Pak. Nah, kalau Pak Toto sendiri ini nih, Pak, ini katanya bisa mereplika ataupun mengfotokopi cara kerja si luwak tersebut. Nah, ini menggunakan alat semacam apa, Pak Toto? Silakan. Iya, Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak Ika ya. Nah, kita jelaskan untuk kopi robot luwak sendiri ya. Itu pengalaman. Selama ini kopi luwak itu ada beberapa versi, ada yang halal dan ada yang haram gitu toh. Itu masih simpang siur. Oke. Makanya kami itu mau mengeluarkan sejenis kopi luwak, tapi yang halal. Makanya kita menciptakan sejenis robot. Oke. Dengan prinsip cara kerja seperti hewan luwak itu sendiri. Oke, berarti memang untuk alatnya sendiri itu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah seperti penggilingan kopi itu ataukah seperti mesin apa nih, Pak, yang bisa digambarkan gitu? Kalau gambarannya itu nanti kita tampilkan di video ada. Kita kasih gambaran ini seperti ya robot, seperti robot. hewan luwak. Oh, gitu. seperti hewan luwak ternyata. Dan itu cara kerjanya itu semua pakai sensor semua, sudah secara alami, secara otomatis. Oke, wah ini keren sekali. Ini bisa mendapatkan alat tersebut dari mana nih, Pak? Apakah menciptakan inovasinya itu sendiri, Pak? Ini Mbak, kami kan seorang inovator Mbak, Wah, makanya dari belajar gitu mungkin ya, Pak? Memang kami seorang inovator ya kayak gitu Mbak. Dari pengalaman, kok melihat hewan luwak versi di luar kok ada yang haram, ada halal, maka kami ingin membuat kopi luwak tapi yang halal. Oke. Soalnya tidak mengandung kotoran. Itu juga peran dari mikroba yang kita sesuaikan dengan hewan luwak itu sendiri. Oke, jadi untuk hasilnya sendiri hampir sama, bahkan sama persis dengan yang dihasilkan dari si hewan luwak tersebut, Iya, Pak? itu juga bisa diatur Mbak keasamannya. Nanti tinggal waktunya, durasinya. Oke. Makin lama kita fermentasi, ini Mbak, kita jelaskan dulu proses sebetulnya di hewan luwak itu adalah proses fermentasi yang ada di perut hewan luwak. Ya, makanya di robot luwak pun ada sistem alat fermentasi yang ada di perut robot itu sendiri. Oke, berarti cara kerjanya bisa dibilang hampir sama hampir gitu sama. ya, Pak? Bahkan kita menggunakan sejenis mikroba yang kayak di perut hewan si luwak, yaitu Bifidobacterium. Kita menyamakan itu. Oke deh, luar biasa. Nah, dari perjalanannya punya ide robot hewan luwak sampai sekarang sudah bisa digunakan, itu perjalanannya sampai berapa tahun, Pak? Kita dari rancangan itu sekitar memakan waktu 3 bulan, Mbak. Hanya 3 bulan? 3 bulan. Wah, itu luar biasa. Robot yang pertama, Mbak. Yang kedua cuma 20 hari. Oke. Itu kita membuat dari juga dibantu anak-anak praktek dari SMK itu membantu selesai 20 hari. Oke. Iya.
Wah, luar biasa. Jadi memang seorang inovator seperti yang dibilang Pak Toto ini adalah ya menciptakan inovasi-inovasi baru seperti itu ya Pak ya. Dan kalau dibilang tadi sesuai dengan pengaturannya akan bisa menghasilkan rasa yang berbeda-beda gitu. Nah, apakah itu rasa yang berbeda-beda itu nanti bisa menghasilkan jenis-jenis kopi robusta yang berbeda-beda juga Pak? Gini Mbak, kalau maksudnya jenis-jenisnya jenis gimana Mbak? Oh, jadi memang pada dasarnya untuk kopi robusta sendiri itu punya jenis masing-masing lagi Pak? Enggak, sebetulnya ya menurut pendapat saya robusta itu ya memang robusta, cuma cita rasanya sendiri-sendiri tergantung pada iklim, dipengaruhi dengan iklim, unsur tanah dan lingkungannya. Ya seperti contoh aja kopi robusta dari Temanggung itu cita rasanya seperti itu kakao, mocha dan sedikit mirip tembakau karena dipengaruhi lingkungan tanaman tembakau. Lingkungan tembakau gitu ya. Oke, nah kalau ciri-ciri kopi robusta khas Erorejo Wadas Selintang tuh seperti apa Pak? Bedanya dengan kopi Temanggung dan lain sebagainya di daerah lain tuh apa Pak? Mungkin yang kalau Erorejo itu lebih jelasnya ditanyakan sama beliau, ini Bapak Sutik. Kalau saya kan kami itu tidak mengolah satu jenis dari satu tempat. Kita dari beberapa nanti kita olah dan kita atur. Soalnya kita punya prinsip Mbak, pada dasarnya kopi itu mempunyai beberapa unsur. Pertama itu protein, karbohidrat, lemak dan mineral. Itu yang kita atur. Di situ yang bisa kita rubah. Walaupun kita menerima dari jenis kopi manapun, kita bisa olah dan kita bisa rubah. Wah, dengan alat yang tadi. Soalnya dengan pedoman itu beberapa unsur tadi. Katakan kalau yang terlalu proteinnya tinggi, kita kurangi dengan asam asetat itu dengan bacillus kita menurunkan kadar proteinnya. Ya, berarti unsur kepahitan itu bisa menurun, Mbak. Dan nanti karbohidrat kita rubah lagi dengan dibantu beberapa mikroba itu sendiri. Wah, jadi luar biasa sekali bisa menemukan alat semacam itu. Dan apakah nanti kedepannya akan dijual belikan juga Pak ke ekspor bahkan sampai ke luar negeri untuk alat khas dari Erorejo sendiri itu Pak? Ini sementara belum Mbak, sementara ini baru belum ya? Dalam proses dalam riset. Tapi sudah kita pasarkan sampai ke Jakarta juga, Jawa Timur, sampai Semarang, Purwokerto, Cilacap sudah masuk sana. Oke deh, luar biasa sekali. Kalau Pak Toto sendiri sama timnya, sama rekannya biasanya menyebut alat itu dengan nama apa Pak? Saya sebut itu robot luwak Mbak. Robot luwak? Ya karena bentuknya kan kita mirip-miripkan seperti luwak itu. Ya. Dan juga ternyata kalau dihasilkan ternyata bisa lebih dari luwak yang ternyata bisa menghasilkan berbagai macam cita rasa gitu ya Pak? Ya, selain itu kelebihan dengan hewan luwak, mungkin kalau hewan luwak satu itu hewan itu satu ekor luwak sendiri bisa memakan biji kopi itu sekitar 200 gram. Tapi kalau menggunakan robot saya itu bisa 50 sampai 100 kilo per hari. Waduh, kilo loh itu. Jadi produksinya bisa lebih maksimal, bisa lebih banyak. Itu kalau dijadikan ekor berapa ekor luwak aja itu gitu ya Pak ya. Tapi keuntungan kita kan lebih untung tidak ngasih makan luwaknya. Jadi kayak apa ya, tidak mengeksploitasi hewan juga ya Pak ya. Luar biasa. Pak Sutikno, tadi saya tanya ke Pak Toto. Kemudian seperti yang tadi saya tanyakan, kalau untuk cita rasa khas kopi dari Erorejo sendiri tuh lebih ke apa Pak untuk kopi jenis robustanya? Kalau untuk cita rasa kopi dari Erorejo itu karena tanaman kopi rata-rata di desa Erorejo itu ditegakkan, ada sebagian di hutan, terus di hutan pinus juga ada pohon-pohonnya aren. Itu yang muncul itu rasa gula arennya. Berarti lingkungan sekitar ternyata juga berpengaruh terhadap cita rasa si kopi tersebut ya Pak? Iya.
Contohnya ada tanaman rempah-rempah juga, itu juga muncul di rasanya kopi itu. Wah, oke. Jadi memang setiap daerah memang punya ciri khas tersendiri gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak, kita break jeda iklan terlebih dahulu, dan karena sudah memasuki adzan asar, jadi kita akan break adzan asar untuk di break pertama. Jangan kemana-mana untuk Pesona Inspira yang mau bergabung ataupun mau berbagi pengalaman atau mau tanya-tanya bersama Poktan Kelompok Tani Widusari di RW Wadas Lintang, bisa dikirimkan di SMS WhatsApp 0823 2383 9996. Dan Rumpi bersama Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik, Pesona Inspira masih di dialog hari ini, masih bersama Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Masih dengan tema kita hari ini, inovasi hasil olahan kopi dari Kecamatan Wadas Lintang. Dan tentunya masih bersama Pak Toto dan juga Pak Sutikno. Kalau tadi kita sudah berbincang, ternyata di Kecamatan Wadas Lintang sana punya alat yang namanya adalah robot luwak, yang ternyata bisa menghasilkan kopi lebih banyak dan lebih berkualitas dari hewan luwak itu sendiri tanpa harus mengeksploitasi hewan nih, Pesona Inspira. Nah, di balik itu ngomong-ngomong soal kopi nih Pak Sutikno, mungkin sebagian orang banyak sekali yang suka mengkonsumsi kopi nih Pak, tidak mengenal perempuan, tidak mengenal laki-laki. Kalau yang sudah cinta dengan yang namanya kopi, ini pasti mereka harus minum nih ora ketang sedino segelas. Ibaratnya kayak gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau menurut Pak Sutikno sebagai salah satu ya mungkin sudah terjun di bidang kopi sudah lama gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk manfaat mengkonsumsi dan juga meminum kopi itu sendiri apa sih Pak? Monggo. Untuk manfaat minum kopi itu banyak sekali, yaitu contohnya bisa untuk menjaga stabilitas tubuh, terus bisa untuk menjaga stamina, terus bisa untuk mengobati kepala pusing, karena yang biasanya siang-siang kepanasan belum ngopi, pastinya kalau minum kopi itu langsung biar gitu. Langsung padang gitu ya. Gitu. Oke, sampai ada lagunya ngopi-ngopi masih gitu ya. Iya, betul. Mumet mikir cicilan. Bisa diredakan dengan ngopi. Ternyata kopi punya efek yang luar biasa, tapi harus dalam porsi yang masih wajar gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, kalau menurut Pak Sutikno sebagai salah satu mungkin sudah kembali lagi sudah bergelut lama di bidang perkopian, sudah banyak meneliti, sudah banyak belajar. Kalau minum kopi itu dianjurkan berapa kali dalam sehari maksimalnya gitu Pak? Itu 3 kali ya. 3 kali, 3 gelas berarti ya? Iya, di pagi hari, siang hari, juga malam hari. Waduh, berarti kalau lebih dari itu ya harus sama dikurangi gitu lah ya, karena kalaupun kebanyakan itu bisa berbahaya untuk kesehatan gitu Pak. Iya. Oke, baik. Jadi buat Pesona Inspira, apakah hari ini sudah ngopi? Wah, kalau Pak Sutikno mungkin sebagai salah satu produsen kopi juga, apakah juga ngopi tiap hari nih Pak? Iya, tiap hari selalu, soalnya siang malam juga bikinnya kopi, maka jadi minumnya kopi. Minumnya juga produk sendiri nggih Pak? Iya. Produk sendiri dong pastinya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Toto nih Pak. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai manfaat mengkonsumsi kopi. Nah, kalau Pak Toto sendiri ini sebagai inovator ya, penghasil biji kopi terbaik seperti itu dan cita rasa serta aroma. Nah, kalau ciri-ciri biji kopi yang berkualitas, yang baik, itu bagaimana bisa menentukan nih Pak? Apakah ada ciri-ciri khususnya ataupun bisa dilihat dari penanamannya seperti itu Pak Toto? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Ika. Sepengetahuan saya ya Mbak ya, kalau biji yang baik itu biasanya yang petik merah Mbak. Petik merah. Pertama petik merah, terus tidak cacat, itu aja. Oke, nah kalau untuk di Rejo sendiri pengolahan kopinya itu masih dengan cara tradisional, masih ditumbuk ataupun digiling atau diapakan nih Pak untuk sampai mendapatkan biji keringnya?
Itu di Erorejo atau di tempat kami? Oh, monggo Pak. Enggak, maksudnya kalau di tempat kami sudah menggunakan mesin. Oh, sudah menggunakan iya. mesin juga. Iya. Berarti dari petik merah tadi kemudian langsung masuk ke mesin, Pak? Petik merah itu kan kami ceritakan ya gini ya Mbak ya. Dari pertama kita membuat satu robot itu dari ceri, biji kopi. Lah itu terus kendalanya kan kita baru pemain baru toh Mbak. Terus nggak taunya itu kalau ceri itu musiman Mbak. Akhirnya kita membuat robot lagi yang bisa dimasuki green bean-nya, jadi biji kopi. Jadi kita bisa mendapatkan biji kopi dari beberapa daerah gitu. Oke, baik seperti itu. Berarti memang luar biasa untuk alat-alat yang memang sudah digunakan untuk memproduksi kopi dan menghasilkan kualitas terbaik gitu ya Pak ya. Oke, kalau untuk hasilnya sendiri nih Pak Toto sudah dikirim kemana saja, dan kalau dari Pak Toto ada inovasi produk apa saja dari olahan kopinya nih Pak? Kalau dari produk kami itu olahan dari kopi ya, kita bikin yang itu dari kopi robot luwak sendiri, terus kita kembangkan kopi rempah Pak. Kopi rempah. Iya. Oke, berarti ada rempah-rempah khususnya campurannya gitu Pak. Dengan teknologinya, keunggulannya itu tidak ada endapan kopinya. Wow. Berarti tidak ada ampasnya gitu ya Pak? Kita soalnya mengusung teknologinya Mbak Di. Wah, jadi luar biasa memanfaatkan teknologi mesin untuk menghasilkan kopi yang terbaik. Oke. Nah, kalau untuk warga masyarakat yang pengen mendapatkan ataupun pengen menikmati hasil kopinya dari robot luwak Pak Toto ini bisa didapatkannya di mana nih Pak? Biasanya langsung pesan. Pesan. Iya, kalau enggak itu sudah lewat agen-agen. Kita sudah beberapa agen ada di Cilacap, di Purwokerto, di Semarang ada itu. Oke. Tapi biasanya sudah lewat online Mbak itu. Oke, jadi memang pemasarannya bahkan sudah sampai di luar Jawa ya Pak? Iya, itu kita kirim juga di Kalimantan, ada yang di Sumatera itu aja. Oke, kalau dalam sehari menggunakan menggunakan robot luwak tadi bisa menghasilkan berapa? Tadi sudah dibilang sampai 100 kilo ya Pak? Iya. Oke, itu untuk pembuatannya tergantung pesanan atau memang produksi setiap hari Pak? Kita pesanan, tergantung pesanan. Oke, kalau paling banyak dari mana nih Pak untuk pengirimannya? Itu sementara ini Cilacap sama Purwokerto. Cilacap dan Purwokerto. Oke, luar biasa. Jadi kalau warga Cilacap dan Purwokerto saja sudah menikmati kopinya Pak Toto, kok warga Wonosobo baru tahu gitu ya. Jadi harus Wonosobo pun sudah banyak Mbak. Wonosobo sudah banyak. Cuma dari kopi rempahnya sendiri dia menggunakan brandnya sana sendiri. Kita cuma mengolah. Ada beberapa yang kita olah seperti yang Piro Kopi. Ada Jitu. Itu Jitu, terus ada lagi Naik Gunung. Itu sebetulnya produk dari kami, cuma brandnya sana gitu. Oke. Jadi memang bahannya dari Pak Toto dan kawan-kawan gitu ya? Iya, dari kami. Bahkan pencetakan pun kemasan dari kami juga, cuma namanya dicetak sesuai pesanan. Berarti sesuai requestan apa yang mereka mau gitu ya Pak ya. Oke deh, luar biasa. Dan kita kembali lagi ke Pak Sutikno nih Pak. Nah, kalau tadi sudah berbincang dengan Pak Toto menggunakan mesin robot luwak yang dimana bisa menghasilkan kopi yang luar biasa tersebut. Dan kalau dari Pak Sutikno sendiri, sebenarnya kalau selain dari kopi robot luwak sendiri, ada pengolahan ataupun cara-cara tersendiri nggak sih Pak untuk menghasilkan kopi yang tidak kalah enak gitu Pak? Monggo. Kalau dari pengolahan kami juga ada yang luwak, ada, cuman yang luwak itu saya ngambil dari luwak aslinya. Oh, masih luwak aslinya gitu Pak? Jadi udah jadi kotorannya luwak itu baru saya ambilin gitu, lalu dibersihkan, terus diolah gitu sampai bersih menjadi kopi yang enak seperti itu. Terus selain kopi luwak juga yang robusta itu sama seperti itu. Sama juga. Nah, kalau dari kelompok tani Windusari Jaya sendiri itu sudah mempunyai produk olahan kopi apa saja nih Pak? Itu yang
Robusta Gunung Windu itu dari kelompok tani juga, terus yang Arabica juga punya. Terus selain kopi juga ada, karena di sekitar kami juga petaninya selain kopi juga ada petani pendaras juga, itu yang dari aren itu juga dimanfaatkan karena dua-duanya itu kopi sama gula aren itu kan menyatu. Jadi kalau ngopi pastinya pakainya kebanyakan pakai gula aren gitu. Oke, baik. Mungkin bisa dicontohkan untuk produknya Pak, bisa ditayangkan karena ada teman-teman di YouTube yang mungkin bisa melihat hasil produknya. Monggo Pak. Oh, di luar. Boleh diambil Pak, nggak apa-apa. Ya, ini sebagai salah satu contoh ya Pak bahwa dari kelompok tani Windusari Jaya ini juga mereka membawa produk olahan yang tadi saya sudah mencicipi ya Pak. Itu yang saya cicipi tadi adalah kopi madu, betul Pak? Iya, kopi madu itu yang inovasi terbaru itu baru beberapa hari. Tapi alhamdulillah tadi malam juga udah banyak yang datangan untuk di kedainya, itu udah luar biasa karena saya begitu membuat ada 1-2 yang merasakan. Terus tadi malam itu ternyata ada sekitar 25 orang itu pesen semuanya kopi madu. Iya. Wow, berarti memang inovasi baru sudah langsung bisa diterima sama masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk di Erorjo sendiri, di kelompok tani Windusari sendiri itu juga punya kedai sendiri Pak, sudah Pak? Iya, saya alhamdulillah sudah punya kedai sendiri yang letaknya di Erorjo, tepatnya di Kali Keracak, Dusun Juru Tengah, Desa Erorjo. Itu tepatnya di pinggir jalan raya Bu, itu di pinggiran Waduk Wadas Lintang. Pokoknya kalau mungkin ke Wadas Lintang, ke Waduk Wadas Lintang, ke wisata Lubang Seribu, itu harus mampir, pokoknya mencicipi kopi Robusta Gunung Windu. Oke. Di kedai kopinya saya itu di pinggir jalan. Pokoknya mudah sekali untuk dipahami. Oke, jadi buat yang mau berwisata ke Lubang Sewu ataupun ke Waduk Wadas Lintang bisa mampir gitu ya Pak. Itu nama kedainya? Joglo Kopi Gunung Windu. Joglo Kopi Gunung Windu. Itu ada kopi dan teman-temannya kopi, ada beras kencur juga, ada gula aren dan lain sebagainya yang bisa dibawa oleh-oleh ataupun bisa diminum di tempat gitu ya Pak. Iya, soalnya kan saya memproduksi dari olahan petani, di situ kan banyak rempah-rempah juga. Jadinya saya manfaatkan, saya olah sedemikian rupa. Jadi bisa yang ini ada jahe gula aren juga yang ini. Terus ini juga yang gula arennya ini. Oke. Terus ini ada beras kencurnya juga. Beras ini kencur, yang siap saji. Oke. Siap untuk sekali diminum. Kalau yang kemasan juga ada. Kalau yang kemasan juga termasuk legalitasnya semuanya sudah komplit. Wow. Alhamdulillah sudah difasilitasi dari pemerintah juga. Oke, jadi memang alamnya mendukung, pemerintahnya juga mendukung gitu ya Pak, sehingga bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Oke, dari Pak Toto juga tidak kalah keren, punya produk yang nanti akan ditayangkan di video cuplikan yang akan ditayangkan di YouTube juga. Oke, baik Pak Toto, kita kalau ngomong-ngomong soal kopi ya, mungkin di zaman sekarang kalau generasi muda ini lebih melirik kopinya, mungkin dibikin kayak kafe-kafe yang kekinian, dibikin kayak yang ala-ala anak muda kayak barista gitu nih Pak. Nah, kalau Pak Toto sendiri melihat situasi yang seperti itu tuh, kalau menurut pendapat Pak Sutikno, Pak Toto gimana? Monggo. Oke Mbak, terima kasih. Iya, itu dengan adanya era sekarang ini kan anak-anak muda senang yang kopi kekinian. Iya, betul. Makanya kita membuat itu robot luwak itu bisa melengkapi atau memenuhi kebutuhan itu peminat kopi itu sendiri. Karena dari kopi itu sendiri bisa cita rasanya bisa disesuaikan dengan ya, Pak, ya? selera. Oke. Katakan untuk mengurangi kepahitan, mungkin menambah keasaman, itu bisa diatur. Bahkan aroma pun bisa diatur. Tapi tanpa menggunakan esen loh Mbak. Ini secara alami semua. Oke. Ya, katakan mungkin kita kasih contoh, mungkin untuk beraroma
itu karika lah yang di Wonosobo. Kita menggunakan enzim papain dengan suhu di dalam perut itu suhu di bawah berapa ya 15 derajat. Itu dia nanti aromanya mendekati aroma karika. Oke, gitu. Wah, itu berarti salah satunya kayak gitu. Bisa menyerupai berbagai macam cita rasa. Salah satunya karika yang kayaknya tuh kalau ditiru bakalan susah gitu rasanya ya Pak ya. Makanya kemarin pernah kami waktu expo itu di Wonosobo juga kita mengeluarkan produk beraroma cita rasa karika. Oke, luar biasa. Jadi Pak, untuk para anak muda milenial generasi sekarang mungkin ataupun pengusaha-pengusaha kedai kopi, kalau untuk mau mendapatkan biji dengan cita rasa khusus bisa pesan di tempat Pak Toto nggih. Yang selama ini yang sudah loh. Ya itu kedai yang di wilayah Kebumen itu kalau pesan kami juga, Pak, kami minta pesan yang kematangan sekian persen gitu. Sana yang menentukan. Wah, jadi bisa request sesuai dengan keinginan gitu ya Pak ya. Karena kita juga menggunakan sistem penggorengan atau roasting itu sudah memakai sensor. Makanya bisa seragam dan bisa sama sesuai kebutuhan itu pembelinya, buyernya. Wah, luar biasa. Tapi kalau untuk harga-harga kopi, kedai-kedai kopi di Wonosobo dengan secangkir kopi yang mungkin kalau untuk di Wonosobo masih terjangkau gitu ya Pak. Dengan alat tersebut apakah bisa menjadikan harga menjadi lebih murah lagi atau? Iya Mbak, itu justru bisa lebih murah. Bisa lebih murah lagi. Oke, karena memang untuk sekali produksi saja bisa mencapai 100 kilo. Luar biasa. Oke, dan kalau untuk pesanan Inspira buat yang mau pesan ataupun mau ngopi-ngopi di tempat Pak Toto ataupun di tempat Pak Sutikno, nanti bisa langsung saja datang ke Kecamatan Wadas Selintang gitu ya. Kita akan break jeda iklan sesi kedua. Jangan kemana-mana. Untuk pesanan Inspira yang mau bergabung, kirim pertanyaan bisa di SMS WhatsApp ya 0823 2383 9996. Tetap di Rumpun Padi dan akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pesanan Inspira masih di Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Di edisi hari ini masih bersama inovasi hasil olahan kopi dari Kecamatan Wadas Selintang. Ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sudah masuk Pak. Yang pertama ada dari Ibu Siti di Laksono. Ini mau tanya nih Pak, Pak Toto, bagaimana cara untuk pesan kopi yang bisa di-request tadi Pak? Nah, ini pertanyaan untuk Pak Toto ya. Kemudian yang kedua ini, faktor apa sih yang mempengaruhi mutu kopi? Nah, mungkin nanti bisa dijawab kedua narasumber kita. Maka untuk yang pertama tadi, untuk yang di Laksono, Ibu Siti di Laksono, bagaimana sih Pak cara untuk membelinya? Nah, ini berminat apakah bisa dikasih nomor WhatsApp-nya atau monggo bisa diinformasikan, monggo Pak? Iya. Pertama itu bisa datang langsung, bisa pesan lewat WhatsApp bisa. Oke, kalau datang langsung alamat lengkapnya ada di mana nih Pak? Tepatnya itu di Dukuh Kalibening, Desa Sumberjo, kecamatannya otomatis Kecamatan Wadas Selintang. Oke, jadi kalau dari Waduk Wadas Selintang masih terus lurus aja gitu ya Pak? Sebelum Waduk malahan. Oke, sebelum Waduk. Nanti kalau di pinggir jalan kira-kira ada ancer-ancernya atau? Iya, itu di sebelah masjid proyek. Sebelah masjid proyek. Oke, Bu Siti monggo kalau yang mau pindah ke tempat Pak Toto atau ke tempat Pak Sutikno juga siap terbuka untuk ngopi ataupun belajar gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kalau untuk pertanyaan kedua, faktor apa sih Pak yang mempengaruhi mutu kopi ataupun kualitas kopi sendiri? Monggo bisa dilanjut Pak Toto. Iya, untuk kualitas kopi itu sebetulnya ya dari mutu kopi itu sendiri Mbak, utamanya harus petik merah. Petik merah. Iya, makanya di tempat kami juga menciptakan alat untuk penyortir biji kopi. Karena kalau nggak kita sortir, kebanyakan datangnya itu green bean biji kopi itu dari penjualnya kadang-kadang dicampur sama yang petik yang masih hijau. Oplosan gitu ya Pak ya. Itu menjadikan kualitas kurang baik. Makanya kami juga menciptakan yang namanya alat sortir. Kami bisa menyortir, jadi bisa menentukan bahwa itu petik merah atau petik hijau dengan akurasi 95%.
gitu. Oke, jadi kalau yang petik hijau, wah kita nggak nerima dulu ya karena kualitasnya kurang baik gitu. Kita terima. Tetap terima. Setelah itu kita masukkan ke alat. Alat itu bisa memisahkan bahwa ini petik merah dan ini yang petik hijau. Oke, gitu. Dan nanti penanganannya juga akan beda gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah jadi memang dengan menggunakan alat tersebut, salah satunya alat penyortir itu bisa mengetahui perbedaan gitu ya Pak ya. Jadi walaupun sudah dicampur, sudah nggak ada biji, maksudnya nggak ada kulitnya. Kalau masih ada kulitnya sih tahu bahwa ini merah, ini hijau. Itu sudah jadi green bean. Kita bisa menentukan bahwa ini petik merah dan ini yang petik hijau. Jadi orang iso ngapusi ya Pak ya. Sesuai kalau merah itu ya merah. Itu dengan alat yang kita sebut sentrifugal Mbak. Kita menggunakan alat sentrifugal. Wah, berarti memang untuk inovasi alat-alat di tempat Pak Toto ini sudah ada berbagai jenis gitu ya Pak ya. Iya. Salah satunya adalah penyortir tadi. Kemudian ada untuk ini robot untuk juga. Fermentasi dan yang satu lagi untuk roasting. Untuk roasting. Roasting itu untuk dilengkapi dengan sensor untuk mengukur kematangan. Kalau yang sekarang yang rata-rata yang digunakan itu roastingnya dengan perasaan Mbak. Oke. Soalnya pengalaman saya Mbak, saya ini kurang ahli di kopi sebetulnya. Kalau kita merosting itu selama 1 bulan itu kalau nggak kelebihan ya kekurangan, jadi nggak bisa pas. Makanya saya berpikir ini alangkah baiknya kita kasih sensor. Dengan adanya sensor kita tepat bahwa kita mencari kematangan sekian persen itu tepat terus gitu. Wah, jadi luar biasa ada pengendalinya gitu ya Pak ya. Di situ kita nggak usah cek gini, dengan otomatis sudah kita tentukan, katakan kita minta kematangan sekian persen. Itu nanti secara otomatis setelah itu dia udah mati sendiri. Dan hasilnya itu dengan yang diminta konsumen itu sama. Oke, baik seperti itu. Itu dari Pak Toto sendiri. Kalau dari Pak Sutikno mungkin mau menambahi Pak untuk pertanyaan tadi seputar faktor apa saja sih yang mempengaruhi mutu kopi? Monggo. Terima kasih. Yang mempengaruhi untuk mutu kopi itu sendiri itu musim cuaca itu berpengaruh ya, sekali. Soalnya kalau pas musim panen cuacanya nggak bagus, musim hujan itu justru biji kopinya itu nanti akhirnya sangat buruk sekali. Soalnya seharusnya kering 10 hari jadinya mungkin bisa 20 sampai 22 hari itu baru kering. Soalnya kan biasanya kalau musim penghujan itu sangat buruk bagi untuk petani kopi. Itu yang masih manual. Tapi kalau yang udah modern itu sudah nggak ada istilah kebingungan, itu enggak. Karena faktor cuaca tadi ya Pak ya. Oke, nah sebenarnya kalau untuk yang masih menggunakan faktor cuaca nih Pak, sebenarnya sekarang kan sudah memasuki musim penghujan ya, tapi masih jarang terjadi hujan. Nah kalau untuk musim penghujan nanti kira-kira akan ada antisipasi tertentu nggak Pak untuk menghasilkan kualitas kopi yang tetap terbaik di musim hujan seperti itu? Itu ya ada sih, nanti kan ada jalan keluarnya ya. Pastinya nanti dibikin seperti dibikin rumah lah khusus penjemuran itu kan harus standar gitu kan, supaya untuk menjaga akhir biji kopi itu selalu bagus. Berarti tetap berupaya bagaimana kualitas itu tidak boleh berkurang meskipun berbeda cuaca gitu ya Pak betul. Ya. Dan ada satu pertanyaan lagi. Selamat siang dari Putra di Jaraksari. Mau tanya nih, untuk harga kopi sama gula palawija itu harganya berapa? Belinya di mana? Dan penasaran pengen nyobain rasa serta khasiatnya apa saja. Nah, monggo mungkin ke Pak Sutikno bisa dilanjutkan. Kalau untuk harga kopi ini, harga kopi yang seperti apa? Apa kopi yang udah kemasan atau yang masih green bean atau roast bean gitu? Kayaknya yang udah langsung siap diminum aja nih Pak. Kalau untuk yang seperti ini bubuk ya? Iya, kalau yang udah bubuk ini di Wonosobo pun udah banyak lah tersedia. Itu contohnya di Adina 2 itu di tempat Bunuh Kemaya itu tersedia bermacam-macam produk dari Windusari. Yaitu termasuk ada jahe gula aren, terus ada kopi robusta, kopi arabica, ada
temulawak juga ada, gula aren kristal juga ada di sana. Pokoknya tinggal datang aja di Adina 2 itu juga ada di sana. Atau bisa langsung ke kedai kami di Desa Irorjo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Itu. Jadi ataupun bisa lewat WA juga bisa. Boleh disebutkan nomornya, Pak? Boleh. Dengan WA nomor 0812 1533 9621. Iya. Itu bisa langsung, nanti bisa saya langsung kirim gitu. Jadi yang mau pesan-pesan berbagai macam olahan bisa saja. Bisa juga disebutkan. Kalau dari Pak Toto tadi belum disebutkan nomornya, mungkin bagi tadi ada yang bertanya, monggo bisa disebutkan untuk nomornya, Pak. Untuk nomor WA 085 291 942 006. Jadi untuk yang ketinggalan siaran ini nanti bisa menyaksikan di YouTube Radio Pesona FM Wonosobo. Dan saya pengen tanya nih, kalau Pak Toto sendiri ini sudah bergelut di dunia perkopian itu sudah dari tahun berapa? Apakah dari sejak kecil sudah diperkenalkan dengan tanaman kopi, Pak? Enggak, Mbak. Kalau saya kan inovator, ini baru awal, mungkin sekitar awal itu COVID itu sekitar tahun 2019 2020. Ya, itu mulai merintis untuk pembuatan robotnya. Jadi motivasinya untuk membuat robot luwak sendiri itu dari keprihatinan luwak, hewan luwaknya itu sendiri, atau memang ada semangat apa nih, Pak? Ya, pertama yaitu, Mbak. Yang keduanya memang ya ingin inovasi. Kita ingin menciptakan bahwa untuk menciptakan kopi luwak tapi yang pakai robot. Jadi tidak keluarnya enggak sejenis kotoran gitu loh, Mbak. Jadi nanti bisa bahwa ini murni halal gitu. Dan itu sudah dijamin 100% halal karena langsung menggunakan alat yang diatur, menggunakan tombol-tombol yang ada di robot tersebut gitu. Luar biasa. Jadi penasaran nanti kalau kapan-kapan lagi main ke Wadaslintang, ke Sumberjo, tak mampir ya, Pak? Mbak, siap. Kalau dari cerita Pak Sutikno sendiri nih, Pak, sebagai ketua kelompok tani. Nah, untuk kelompok tani Windusari sendiri itu sudah ada dari tahun berapa nih, Pak? Kurang lebihnya 2012. Itu mendapatkan bimbingan langsung dari Dinas Pertanian atau sebelumnya sudah berjalan sendiri, Pak? Iya, seperti itu. Jadi ada pendampingannya juga dari PPL setempat gitu. Setelah mendapatkan pendampingan dari PPL setempat itu kalau respon dari warga masyarakat ataupun ada peningkatan khusus nggak nih, Pak? Iya, ada. Jadi kayak mendapatkan pendampingan langsung, kayak ada yang mengarahkan jalannya gitu ya? Iya, seperti itu. Makanya kalau memang petani kesulitan, misalkan ada kendala penyakit nanti kan langsung ditangani sama PPL setempat yang membidangi gitu. Luar biasa. Pak, terakhir kalau dari Pak Sutikno untuk harapan kedepannya untuk kelompok tani Windusari beserta produk-produknya itu pengennya akan jadi yang seperti apa? Monggo, Pak, bisa disampaikan. Kepingin dari kami adalah kelompok tani itu sendiri kedepannya bisa nanti olahan-olahan yang sekarang udah ada bisa dikenal untuk masyarakat luas dan bisa dikenal juga di mancanegara seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Kalau dari Pak Toto sendiri untuk inovasinya nih, ini yang bisa menciptakan robot-robot yang bisa menyerupai hewan luwak dan robot-robot lainnya juga ya, Pak, ya, tadi tempat sortir dan lain sebagainya. Nah, untuk harapan kedepannya apakah akan ada robot baru yang kira-kira akan diciptakan lagi untuk proses apa, atau mungkin harapannya ke depan apa nih, Pak? Monggo. Maksudnya itu untuk robot yang khusus kopi atau produk yang lain, Mbak? Dua-duanya, Pak. Untuk robotnya sendiri apakah nanti akan menciptakan robot baru, Pak? Kira-kira kalau nih. Yang ini yang untuk robot kopi udah itu yang tanpa menggunakan
remote Pak, Mbak. Oh, tanpa menggunakan itu remote. Sudah secara otomatis. Makanan masuk dia memproses dengan sendirinya. Oke. Cuma pengaturan nanti akan difermentasi berapa jam, sudah ada programnya. Dia nanti akan keluar 24 jam atau 20 jam itu secara otomatis. Oke. Kalau untuk produk robotnya sendiri, apakah nanti kedepannya bisa diperjualbelikan Pak? Ya kemungkinan begitu Mbak. Kemungkinan begitu bisa ya. Kedepannya gitu. Oke. Kalau untuk produknya sendiri, apakah nanti kedepannya akan ada inovasi-inovasi baru lagi yang diciptakan Pak? Yang bukan berkaitan dengan kopi Pak? Iya betul. Kebetulan kami kan di tempat kami kan riset Mbak, berbasis riset. Itu tidak cuma untuk kopi, bahwa kita juga sekarang mengeluarkan untuk pembuatan nasi oyek Mbak. Nasi oyek juga. Ya, kita sudah mengeluarkan alat untuk guyeng itu loh, untuk mencetak itu kita sudah, bahkan kemarin sudah kita pamerkan di pameran pertanian. Wah, jadi luar biasa. Tidak hanya di peralatan kopi, tapi juga merambah ke peralatan untuk nasi oyek yang dari jagung ya Pak ya. Bahkan sekarang itu juga memproduksi mokaf dengan kualitas mokaf yang lebih putih itu dan tidak beraroma. Itu kita sekarang yang baru saya tangani. Oke, luar biasa sekali. Semoga semakin ke depan inovasinya semakin bertambah, semakin baik dan bisa bermanfaat ke depannya untuk seluruh warga yang ada di Kecamatan Wadas Lintang ya Pak ya. Oke, begitu juga dengan Pak Sutikno, semoga produk-produknya semakin laris di pasaran sampai di mancanegara. Dan sukses terus untuk para petani kopi dan inovatornya yang ada di Kecamatan Wadas Lintang. Dan juga buat Pesona Inspira yang sudah mendengarkan dialog hari ini, semoga bisa bermanfaat nanti untuk yang mau membeli ataupun tanya-tanya, nanti sudah ada nomor WA yang bisa ditayangkan ulang ya di YouTube-nya Radio Pesona. Terima kasih Pak Toto dan juga Pak Sutikno sudah menyempatkan waktunya datang dari Kecamatan Wadas Lintang, dari pojoknya Wonosobo ya Pak, datang ke Radio Pesona untuk memberikan informasi seputar tema kita hari ini, yaitu inovasi hasil olahan kopi dari Kecamatan Wadas Lintang. Saya Eka bersama kedua narasumber harus pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja